Pak, mungkin hari ini bisa dijelaskan karena kan kabarnya memang ada putusan sidang perceraian antara Ibel dan Amar sendiri, seperti apa sih Pak memang? Baik, perlu kami sampaikan ke media dan para hadirin semua bahwa pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan secara gugat oleh Irish Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah memuasyarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Oke. Jadi dua-duanya hadir secara elektronik. Jadi Pak dari Kalkulasi putusannya Pak. Jadi begini, jadi yang diajukan oleh penggugat Irish Bella itu adalah dia mengajukan gugatan berkaitan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga dia ingin minta dijatuhkan talak satu bain sugro terhadap tergugat terhadap dirinya. Yang kedua, gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak, minta agar Irish Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan, majelis hakim telah berusaha dan telah dijatuhkan putusannya. Dikabulkan gugatan dari penggugat Irish Bella, kemudian dijatuhkan talak satu bain sugro ya tergugat ya, Amar Zoni terhadap penggugat ya Irish Bella. Kemudian dikabulkan juga berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak itu ditetapkan secara hukum oleh Irish Bella selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya. Namun demikian dalam amar putusan pemeliharaan anak ini majelis hakim menambahkan dengan memberikan akses. Jadi Irish Bella diperintahkan untuk memberikan akses kepada Amar Zoni yang tidak memegang hak asuh anak ini untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya sebagai ayah kandungnya terhadap kedua orang anaknya tersebut. Dan Irish Bella juga tidak boleh menghalang-halangi bila mana ayahnya Amar Zoni ingin ketemu dengan anaknya. Kemudian selain itu pula gugatan berkaitan nafkah anak dikabulkan gugatannya. Jadi menghukum kepada tergugat Amar Zoni untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah. Jadi dua orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya ada relatif ya, berkembang dan terus-menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajibannya. 2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ini berkaitan dengan memberikan kebutuhan yang selalu meningkat sehingga hukum itu dapat menjangkau kelayakan hidup bagi anaknya, dan itu adalah kewajiban dari ayahnya terhadap anak-anaknya gitu. 10 juta itu per bulan dan per anak Pak? Atau dua anak itu 10 juta? Ya, berdasarkan gugatannya dia mengajukan 10 juta rupiah untuk dua orang anak dan telah dikabulkan oleh majelis hakim. Oh, itu berarti dari gugatannya Ibel? Iya. Pak, ini kan nanti kan ada proses inkrah ya Pak. Nah, sementara kan Amar sendiri kan masih ada dalam tahanan. Nanti prosesnya akan seperti apa Pak? Baik, jadi persidangan ini telah dibacakan ya dengan mengunggah secara elektronik, kemudian dua-duanya dianggap hadir secara elektronik juga. Jadi Pos dulu tuh Pak.
Oh, saya dulu Pak. Jadi tinggal menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, baik penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia berkekuatan hukum tetap. Bila mana kan tadi ditanya berkaitan Ahmad Dhoni ada di dalam tahanan. Nah, ini kan ada kuasa hukumnya yang telah diperiksa, dia bisa mengajukan upaya hukum, contohnya banding gitu ya, atas putusan ini. Nah, tapi jangan melebihi dari tenggang waktu ya yang telah ditetapkan secara undang-undang, 14 hari setelah dijatuhkannya putusan ini gitu ya. Jadi ada kesempatan pihak tergugat contohnya mengajukan upaya hukum. Nah, itu kan ada kuasa hukumnya, nanti bisa dilakukan situ. Oke, berarti bisa via melalui kuasa hukum. Bisa. Dia si Iqbal sendiri kayak menuntut nggak sih Pak, kayak nafkah ida, nafkah makan sendiri, atau seperti pada keputusan dari pengadilan aja? Baik, majelis jadi pengadilan ini memeriksa dan mengadili sesuai dengan apa yang digugat, apa yang dituntut. Jadi majelis hakim telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Ya. Berkaitan nafkah ida dan mut'ah itu tidak dibicarakan. Oleh karena itu cukuplah dengan putusan apa yang diminta dikabulkan. Karena dalam pemeriksaan perkara majelis hakim telah mempertimbangkan matang-matang tentang apa kaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sehingga dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut. Dan bisa dikatakan memang sudah diupload jam berapa Pak untuk e-courtnya sendiri, ada pengumumannya itu? Ya baru tadi diupload, jadi diunggahnya. Jadi pembacaan putusan itu secara elektronik dengan cara diunggah. Nah, diunggah tadi sekitar jam 2-an lah diunggah. Jadi dia secara sistem dia akan masuk ke diunggah oleh majelis hakim setelah musyawarah ke sistem informasi pengadilan SIPP. Kemudian secara otomatis dia akan terkoneksi dengan sistem informasi pengadilan yang dulu pihaknya itu mendaftarnya secara e-court gitu ya. Jadi sudah masuk secara sistem dan tinggal divalidasi oleh panitra ya, nanti ada dokumen putusan secara elektronik, nanti akan ditandatangani oleh panitra secara elektronik, dan saat itu dia bisa membuka putusan itu. Jadi ini berita yang terbaru yang saudara dapatkan di Pengadilan Agama Republik. Oke. Pak, kan terkait Ahmad Dhoni yang masih dihukum gitu, Iya. dan hukuman itu kalau misalkan harus membiayai nafkah anak gitu, tapi sedangkan dia masih menjalani proses hukum, itu hukumnya gimana Pak? Baik, majelis hakim telah menjatuhkan seperti itu ya, dan tentu saja kewajiban itu tetap melekat kepada Ahmad Dhoni sebagai ayahnya ya, dan pengadilan ini tidak memeriksa berkaitan dia masih di penjara atau tidak sampai ke kasus pidana itu tidak. Tapi yang dipertimbangkan matang-matang adalah kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Ahmad Dhoni ya. Jadi kemudian tentu saja berkaitan dengan ini, kaitan dengan anak ya, maka yang terpenting adalah the best interest of child, kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi hak-hak dasar anak itu harus dipenuhi, dan karena memang telah ditetapkan dan musyawarahkan, itulah putusan hakim yang harus kita hormati ya, kita junjung. Kalau ada yang tidak puas, pihaknya bisa mengajukan upaya hukum. Nah, cukup. Oke.